Guys, pernah nggak sih lo kebayang ada di dunia dimana orang nggak ribut soal kepemilikan, kelas sosial, atau negara? Nah, itu dia konsep transformasi sosialis. Ini bukan sekedar hayalan bro, tapi hasil analisis jitu dari materialisme historis ala Marx, Lenin, sampai Trotsky. So, di video ini kita bakal ngebahas kenapa transformasi sosial itu jadi solusi buat masyarakat yang katanya beradab, tapi sebenarnya masih barbar di balik sistem kapitalisnya. Oke, langsung aja kita gas. Pertama-tama, transformasi sosialis itu artinya kita move on dari kepemilikan pribadi dan negara bangsa. Kenapa? Karena dua hal ini tuh ibarat tembok gede yang ngerecokin perkembangan kekuatan produksi. Lo tahu kan, di kapitalisme semuanya soal gue punya ini, lo punya itu. Tapi di sini kita ngomongin kepemilikan sosial, bukan buat segelintir orang kaya doang, tapi buat mayoritas rakyat. Semua direncanain bareng-bareng, bukan ngikutin mood pasar yang absurd itu. Dan yang seru bro, revolusi sosialis itu nggak bisa cuma nangkring di satu negara doang. Kapitalisme itu udah bikin kita saling terkoneksi dalam ekonomi global. Jadi solusinya ya kudu global juga. Bayangin kalau ada Perserikatan Sosialis Eropa yang jadi langkah awal menuju federasi negara sosialis global. Produksi bisa direncanain internasional, kayak playlist Spotify, harmonis, nggak random kayak algoritma TikTok. Terus pas kelas buruh menang, apa langkah pertama mereka? Hancurin mesin negara lama bray. Lenin bilang negara itu sebenarnya alat buat nindas. Nah, di sistem kapitalis yang ditindas ya rakyat kecil. Makanya kelas buruh perlu bikin negara baru yang beda banget. Negara buruh itu demokrasi sejati, kebalikannya demokrasi borjuasi. Yang kata Marx cuma soal milih setiap 5 tahun siapa penguasa yang bakal nipu rakyat. Fix, savage banget Marx kalau ngomong. Di negara buruh, demokrasi bakal jauh lebih luas. Nggak cuma politik, tapi juga ekonomi. Misalnya monopoli-monopoli besar dinasionalisasi. Terus ada Soviet-Soviet yang jadi badan legislatif sekaligus eksekutif. Keren kan? Plus ada kebijakan epik kayak pemilihan pejabat yang bisa di-recall kapan aja. Nggak ada pejabat gaji gede melebihi buruh ahli. Dan semua posisi pemerintah digilir biar nggak ada yang bosen jadi rakyat doang. Dan nggak kalah penting, akses ke seni, sains, dan budaya dibuka lebar. Kata Engels, hal-hal ini dimonopoli minoritas. Ya, pasti bakal disalahgunakan buat kepentingan mereka sendiri. Jadi rakyat biasa dikasih kesempatan buat ikut ngatur negara sekaligus nikmatin ilmu dan seni. Udah gak ada tuh ceritanya orang cuma jadi penonton doang, karena semua jadi pemain. Nah, ini bagian epiknya guys. Negara buruh itu sifatnya sementara alias transisional. Pas kelas-kelas udah larut dalam masyarakat, negara juga bakal perlahan hilang. Engels nyebut setengah negara, karena tujuannya emang buat pupus. Bayangin, dunia tanpa represi negara, tapi tetap terorganisir. Lenin bilang di bawah sosialisme semua orang bakal terbiasa bergiliran memerintah. Jadi nggak ada tuh cerita yang memerintah terus sampai tua. By the way, sosialisme tahap awal ini belum sempurna banget. Marx bilang masyarakatnya masih bawa tanda lahir dari kapitalisme.
Makanya masih ada prinsip kayak kalau lo nggak kerja, lo nggak makan. Tapi perlahan-lahan produksi bakal naik ke level tinggi, di mana ketidaksetaraan bisa benar-benar dihapus. Pada akhirnya kita nggak perlu lagi mikir soal hak atau siapa dapat berapa, karena semua orang udah bisa ambil sesuai kebutuhan. Jadi gini bro, transformasi sosialis itu bukan sekedar tentang ngehancurin yang lama, tapi juga bangun yang baru. Ini tentang ngubah masyarakat jadi lebih adil, demokratis, dan manusiawi. Kata Trotsky, ini kayak lompatan dari alam keperluan ke alam kebebasan. So, kalau kita serius mau dunia yang lebih baik, ya revolusi global harus ada di kepala kita. Nah, konsep ini bukan cuma mimpi, tapi visi futuristik dari materialisme historis yang bilang masyarakat tanpa kelas itu possible. Kita mulai dari slogan ini bro, dari setiap orang menurut kemampuannya, untuk setiap orang menurut kebutuhannya. Sebenarnya enggak juga. Ini intinya lo nyumbang ke masyarakat sesuai apa yang lo bisa, dan lo ambil sesuai kebutuhan lo. Sistem ini baru bisa jalan kalau produksi udah gila-gilaan maju, berkat ilmu pengetahuan yang gak cuma canggih, tapi juga dipakai secara sadar buat semua orang. Jadi gak ada lagi ribet-ribet hitung siapa kerja lebih lama atau siapa dapat lebih banyak. Kata Lenin, cakrawala sempit hukum borjuasi itu bakal hilang. Di sistem ini bro, kita bakal ngapus semua antitesis. Kota versus desa, nggak ada. Pekerjaan mental versus fisik, hilang. Kenapa? Karena revolusi teknologi bakal ngejembatani semua itu. Lo bisa tinggal di pedesaan tapi kerja kayak di pusat kota. Atau lo kerja fisik sekaligus mikir strategis. Jadi nggak ada lagi yang bilang satu kerjaan lebih elit daripada orang lain. Semua sama-sama penting, semua punya peran. Kata Marx dan kawan-kawan, kita nih masih hidup di prasejarah umat manusia. Maksudnya apa? Kita selama ini masih sibuk banget sama urusan survival, ngelawan alam, dan saling rebutan sumber daya. Tapi kalau kekuatan produksi udah cukup maju, kita bisa fokus ke hal yang lebih besar, ngebuka keajaiban sains dan teknologi. Engels bilang pemerintahan manusia bakal diganti jadi administrasi hal-hal. Lo kebayang gak? Pemerintah nanti itu tugasnya bukan ngatur-ngatur lo, tapi lebih kayak tim support IT yang bikin hidup lo lebih gampang. Dan ini poin yang mind-blowing banget, kata Trotsky. Setelah kita beres dengan urusan anarkis di masyarakat, kita bakal mulai ngulik diri kita sendiri. Manusia jadi kayak bahan mentah yang bisa dibentuk ulang. Mental, fisik, semuanya bakal di-upgrade. Jadi sosialisme tuh bukan sekedar soal ekonomi, tapi juga evolusi manusia. Ini bukan cuma revolusi masyarakat bro, tapi revolusi peradaban menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan di sini tuh bukan sekedar lo bisa ngelakuin apa aja yang lo mau, tapi lo bisa mencapai potensi lo yang sebenarnya. Bayangin, hidup di dunia yang enggak lagi diatur sama hukum pasar, di mana sains, seni, dan budaya jadi milik bersama. Bukan cuma konsumsi elit. Dan ini bukan cuma soal mimpi indah. Ini soal jalan panjang yang dimulai dari ngembangin kekuatan produksi, ngebuang sistem kelas, dan ngelepas umat manusia dari batasan-batasan yang ada sekarang. Jadi, sobat mikir santai, masyarakat tanpa kelas itu bukan cuma soal nggak ada kaya miskin, tapi soal nyiptain dunia di mana manusia bisa hidup selaras,
bebas dari eksploitasi, dan fokus ke hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kalau lo merasa ini menarik atau bahkan visioner, jangan lupa share ide ini ke teman-teman lo, karena perubahan besar selalu dimulai dari ide-ide kecil yang dibicarakan bareng-bareng. See you on the next revolution. Sampai jumpa di video selanjutnya.